Ya, dari sapi modal 2,5 juta dapat istri lah pertama itu. Jelas itu dapat istri lah. Barokahnya ke sapi. Sapi itu kan dituliskan di surat Al-Baqarah. Kenapa sesuatu kok di depan, kok nggak di tengah atau di belakang Al-Baqarah ya? Nilai Al-Baqarah itu luar biasa, nanti dijabarkan. Ini lucu, saya itu nggak bisa baca Arab. Siapa yang mau ngajari saya bisa iso istiqomah minta gaji berapa tak gaji. Saya membaca tapi latinnya dan artinya. Ternyata arti surat Al-Baqarah membahas masalah sholat dan infak. Sholat itu ketakwaan ya, infak berbagi. Barokahnya sapi lah kalau bisa anak-anak muda melihara sapi. Barokahnya itu hanya 1, 2. Nanti tak ajari, sama telepon ke nomor saya. Welcome, saya terbuka. Sebetulnya kebahagiaan yang nggak terhingga itu hanya 1 ternyata. Bukan kita ke pantai, ke mall, enggak. Kebahagiaan yang nggak terhingga itu berbagi. Yang nilai ini luar biasa, nggak bisa dinilai. Itu karena usaha yang nggak iso bangkrut itu usaha yang diiringi sosial. Ditinggal ibu, bapak, contohnya bapak saya sudah meninggal, nanti ibu saya ditinggal, saya nggak tahu nanti tinggal siapa duluan kan, semuanya tinggal. Semakin hari kita semakin tua, kita itu kesepian. Mulanya anak-anak si muda itu kalau bisa membaturi orang tua, jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita nggak mau orang tua diajak ke rumah kita ayo mengalah. Karena kebaikan orang tua itu dengan anak itu seperti kelopo, kambil karo upo. Kebaikan orang tua itu kelopo, kambil, dudunya sak kambil hak ini, awake dhewe sak upo kebaikannya. Jauh nggak bisa, walaupun kita salah bener, walaupun kita dukani kita kudu panggah ridho. Kebaikan orang tua itu lopo arupo. Jangan sampai ibu kita kesepian orang tua yang masih punya orang tua lah. Jadi saya itu ibu saya sendiri, lek bukono saya sama ibu, saya nggak pernah sama anak sama istri, batur ibu. Saya itu punya prinsip sampai ini sederhana yang belum didengar anak-anak laki-laki. Ini dari insting saya, feeling saya. Sebagai anak-anak laki-laki, kalau orang tuanya meninggal, kalau bisa yang menggali kuburnya anak-anak laki-lakinya. Itu salah satunya anak yang biru waliden. Karena seumur hidup hanya sekali. Setelah itu kita pulang, belajar ngimami, belajar nyolati. Saya itu belajar untuk nanti ngimami sendiri. Terus akhirnya nyolati sendiri, ngantarnya ke rumah, ke liang kuburnya. Nompo, terus dongak nih ngimami tahlilnya sampai gitu. Punya cita-cita sampai segitu. Banyak sih nggak menyadari, belum paham. Kayak orang tua sudah meninggal, kita harus kirimi sodako, sholat liunsil kubri lah. Karena malam pertama itu mayat itu sangat takut mencekam di liang kubur, katanya mencekam ketakutan. Siapa yang mau menyolatkan liunsil kubri 2 rakaat itu, Allah itu mengutus malaikat 1000 untuk menerangi kuburnya. Itu wajib anak-anak orang tahu. Amin, bukan kayak soalim, bukan loh. Belum tahu, belum mengerti, diamalkan menjadi pahalanya anak-anak. Masih kecil suka dengan ternak seperti melihara merpati, kelinci, kambing, itu senang. Terus saya minta dibelikan sapi dulu, itu masih SMP lah, 93 itu beli sapi putih Brenggolo, sapi Brahman. 2 ekor itu sekitar 2,5 juta. Kami dikuruskan sekarang ya sekitar 50 juta lah modal. Itu pinjam bank dulu itu, BRI Serengat. Uang 2,5 juta itu diangsur sampai 2 tahun menjadi 3,6 juta. Dari jarak sini ke Serengat itu sepedaan pancal, saya mengangsur itu 1 jam sepedaan ngangsur. Belum punya motor, masih sepedaan itu. 3 bulan, 4 bulan, tak gemukan, tak jual, tak gemukan, tak jual. Dari harga 650 tak rawat itu 4 bulan hanya laku 800. Untung 150.000 dibagi 2, jadi 75.000 awalnya. Itu saya seneng sapi itu. Kesuksesan seseorang itu bukan karena saya pribadi, karena kebetulan ternyata itu. Enggak menyangka-nyangka. Kerjaan apapun yang kita sukai, sesuatu apapun yang kita sukai itu akan membawa berkah. Artinya berkah akan bertambah tuh Mas. Saya itu sekolah itu enggak pandai nilai 6, 7, 8 itu jarang, 5, 6, 7, tapi saya konsisten nggak pernah bolos masuk sekolah ini. Ternyata orang-orang yang sukses itu ternyata bukan karena intelektualnya yang tinggi, ternyata bukan. Kecerdasan intelektual itu hanya 20% kesuksesannya. Yang kedua, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini 50% kesuksesannya. Yang ketiga, kecerdasan spiritual.
kecerdasan empati, kecerdasan batin. Ternyata itu 100%. Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual tinggi, 100% hidupnya sukses dunia akhirat itu betul. Tapi kalau mengkombinasi ini ketiga-tiganya bisa jalan, wah luar biasa. Karena nilai di sapi, Mas, nilai sapi itu nilai intrinsipnya tinggi. Nilai intrinsipnya gini, orang-orang yang usaha di sapi sebetulnya itu gagal, itu karena kurang ketekunan, kurang kesabaran sebetulnya. Mayoritas orangnya yang sabar, mempunyai ketekunan, walaupun intelektualnya tidak tinggi, nggak pandai, tapi orangnya tekun, sabar, itu sukses di sapi itu. Kebanyakan orang-orang itu, wah sapi untungnya sedikit. Bener, sapi itu keuntungannya hanya 3%, Mas. Wah iya, yang bilang 10%, 20% itu bagi saya itu bukan logika. Yang normatif, saya bilang yang normatif, yang logika itu 3% sampai 5% maksimal. Itu real. Terus saya itu dulunya sapi potong, terus akhirnya tak kombinasi sama sapi perah. Sapi perah kenapa alasannya? Sapi perah untuk mengaper pakannya. Comberannya itu kan tiap hari kan mengeluarkan susu sapi. Terus bisa untuk marginnya, selisihnya untuk ya biayai untuk yang sapi potong. Subsidi silang. Hanya potong saja, nggak ada masukan yang lainnya berat memangnya, Mas. Jadi dari itu, dari perah saya itu potong terus yang perah. 50-50 akhirnya itu. Hasilnya sapi perah untuk makani sapi potong. Kita menabungnya, keuntungannya ditabungkan ke sapi potong, uang keuntungan sapi perah itu. Saya punya sapi 2, saya belajar ke sapinya yang 5, 4, yang 15, yang 20, yang 10, yang 50. Karena itu menjadi mentor, menjadi pembimbing. Karena orang-orang sukses itu karena mentor dan pembimbingnya yang baik dan yang positif. Itu 100%. Lingkungan, itu sangat mempengaruhi mindset pola pikir seseorang. Ternyata modal itu nggak begitu sepenuhnya. Itu hanya 25% bagi saya. Keyakinan, kesungguhan, kemantepan hati kita, nggak ada keraguan-raguan untuk usaha itu. 96 saya nyambi dagang. Orang yang punya sapi gemuk tak parani, Pak dijual nggak Pak? Tak rikin, tak rayu-rayu, oh tak jual, tak kira dapat untung. Saya itu pertama masih teringat, beli sapi harga 1.250.000, itu untung 250, sewenenge ra umum dulu tahun 96 itu untung 250 Mas. Mubeng, sapi nggak dijual ya tak parani, dijual apa enggak Pak? Terus akhirnya tak golek pembeli, tak tempung 1 bulan, 2 minggu boleh, tak jual lagi, tak bawa ke pasar. Semangat saya itu. Wes pokoknya ya gini jam 9, 10 pokoknya mubeng cari sapi, tak enggoki orang yang parani tak parani, nggak malu saya itu. Kuncinya orang itu nggak maluan ternyata, pokoknya nggak malu-maluin lah. Pernah aku punya sapi itu 40-50, sapinya majer semua, nggak bunting sapi perah saya itu. Campuran saya itu keliru, kelebihan kalori, kelebihan karbohidrat. Sapinya gemuk, susunya banyak gemuk, tapi sapinya nggak bisa bunting. Pakannya kelebihan karbohidrat, prakteknya dulunya gitu. Akhirnya untuk penggemukan sapi, konsentrat ramuannya gimana? Tahu, wow sapi penggemukannya harus yang kita pacu sumber karbohidratnya. Sapi 7, 8 itu ngeracik sendiri pakan itu. Sampai sekarang itu otodidak, dari sapi prakteknya sapi sendiri sampai majer semua itu nggak iso bunting itu, loh itu nggak iso meteng aku ini, pengalaman sangat itu. Terus akhirnya inovasi pakai pakaian katul, bungkilan kopra, bungkil campur konsentrat itu. Filosofinya bapak, itu kok sapi sing sapine akeh, nyapa Pak kok tuku sapi? Wi ben ketularan sapi musuh akeh. Itu logika. Pertama, apa dasarnya itu? Orangnya mesti mumpuni dalam ilmu bidangnya peternakan. Berarti sapinya banyak, berarti orangnya mampu. Manajemennya, kesehatannya, memilih bibit, ngeramu pakan, orangnya mesti mumpuni, mesti pandai, intelektualnya mesti bagus. Ternyata aku beli sapinya dari Pak Dokter, akhirnya kita dijenguk sapinya, terus ngobrol-ngobrol, sharing, terus akhirnya mendapat ilmu. Orang tua saya, lek jagongan karo orang pinter, wis setitekno Nur. Perhatikanlah, setelah itu saman renungi resapono, setelah itu kamu amalkan, itu benar. Bapak gue memberi petuah gitu, karena guru itu guru yang sejati, sebetulnya orang tua itu nggak akan membohongi, melocok nih benar. Tapi orang itu sok-sok diberi petuah orang tua nggak menggubris, mengabaikan, itu menyesalnya di kemudian hari. Belum menikah sapiku masih 10-17an. Setelah menikah berkembang terus sapiku. Ternyata benar rezeki itu ada 4 hal. Jadi rezeki pertama doa orang tua, jangan kamu abaikan.
doa orang tua. Karena rezeki kita sebetulnya rezekinya orang tuanya. Mulanya kita harus loman, harus dermawan kepada orang tua, jangan pelit sama orang tua itu. Sama ingatnya satu, itu pertama. Kedua, itu rezeki karena doa istri yang solehah. Itu membawa keberkahan. Arti berkah kan terusnya bertambahnya itu. Ketiga, doa yang anak yang soleh dan yang solehah. Kenapa kamu punya anak sekolah nih, sekolah TPI, kamu ngajikan, itu jadi anak yang soleh dan solehah. Keempat, doa teman-teman terdekat, konco, saudara. Nah, itu ternyata benar. Setelah menikah itu saya itu signifikan. Oh iya, ibaratnya ya 180 derajat kenaikannya orang menikah itu. Oh iya, sampai 300 sampai itu. Karena istri itu membawa hoki, membawa keberuntungan. Iya, karena orang sukses itu ada dua hal. Bisa sukses itu pertama pemilihan jodoh. Kedua, memilih pekerjaan. Karena kamu memilih jodoh itu ibaratnya istri kita oon, katakan kita nggak pandai, nggak cerdas, nggak mempunyai kepekaan, nggak solehah. Itu walaupun suaminya powandeo mencari uang, walaupun finansialnya banyak, intelektualnya tinggi, itu sangat mempengaruhi maju mundurnya usaha. Mulanya orang-orang laki-laki, orang yang cerdas, yang mempunyai kecerdasan spiritual tinggi, mesti mencari istri yang solehkah. Karena istri itu seperti katanya orang agama Islam, ikroknya anak-anak, yang mendampingi anak-anaknya, mengajari, memotivasi, nyemangati suaminya. Ternyata benar, hartanya banyak, uangnya banyak, tapi istrinya itu nggak mendukung, nggak istri yang baik. Orang itu males, kembo, putus asa untuk bekerja. Dulu nyonya memang ya usaha karyawan dulu, pegawai Bank BCA. Saya itu hanya sebagai pedagang sapi, peternak sapi kecil. Teman istri saya kan ya pakai dasi, sepatunya gilap-gilap hitam-hitam, bagus-bagus kan. Saya itu ya kan wajah ya pas-pasan lah. Saya ya mengakui lah, biji ya 5-6 lah ya. Saya itu ngengkel orangnya, semangat tinggi, mencapai sesuatu ya belum tercapai. Saya itu nggak putus asa. Bener, saya itu sampai istri saya itu putus 3 kali kok. Pacaran 1 tahun ini 3 kali. Tapi saya itu pantang menyerah, nggak apa-apa. Mencapai sesuatu orang tercapai. Saya itu pantang menyerah. Tidak ada kata orang itu tidak sukses, itu bagi saya nggak ada. Orang nggak sukses itu orang yang nggak mempunyai kemauan tinggi, nggak mempunyai kemauan yang pengobar-ngobar, membara. Saya itu nggak malu, putusi moro lagi, sambung putus moro lagi. Saya punya temen, wis toh, hati seseorang itu kerasa seperti batu. Tapi kalau kita ditetesi air, tes pasti akan growah, akan lunak. Ternyata benar, kita ditolak, akhirnya dolan lagi, ketemu lagi parani, ulang tahunnya tak belikan baju, lah, padahal wis ditolak. Ternyata seperti wong usaha, ternyata itu. Ada temannya, itu loh, Mbak Diah ki dirabi mek ternak sapi loh, belantik sapi loh. Terus ada temannya akan ke sini, jong remehne peternak belantik sapi. Akhirnya temannya itu yang sekarang masih belum keluar si BCA itu, keluar kan ke rumah saya. Ya Allah Mbak Diah, saya kira itu ternyata kamu mek belantik sapi hanya kedai hidup mek biasa-biasa, mek pas-pasan atau kurang, poso nyukupi mek belantik sapi, katanya temennya. Akhirnya ke rumah saya itu lihat, akhirnya itu lihat ke kandang usaha itu. Sekarang itu setelah adanya PMK itu 300-350 ini kandang saya itu. Ya sekitar 1 hektar lah, lebih ya, 1 hektaran ya. 1 hektaran nih kandang saya. Untuk mengatasi PMK, saya itu selalu optimis, nggak oleh pesimis ternyata itu. Pangga PMK saya pangga tetap beli. Oh, engkau bangkrut sapimu ini. Saya optimis, punya keyakinan. Orang-orang yang mempunyai rasa ketakutan itu sebelum berjalan, itu mindset orang miskin. Bakat-bakat orang miskin itu ada peluang, itu diberi peluang selalu banyak alasan. Alasan itu nggak ada batasnya, tapi alas ada batasnya. Orang yang diberi kesempatan, diberi waktu, tapi selalu banyak alasan, itu bakat orang miskin. Aku nggak wani tuku sapi sih, angin alasan. Aku nggak sih, angel. Itu sebetulnya nggak boleh itu. Itu menjadi momok kita sendiri betulnya. Kita harus optimis. Sapi PMK itu kuncinya mayar, jangan disontek. Hanya garam. Garam grosok itu biasa itu loh. Itu di 2 gegem atau 1 gegem sama cair di jebor, cair diceluntang gitu.
hanya kebetulan saya itu mau sapi tak potong, tak kasih garam, katanya ben bobotnya bagus ya katanya itu. Engko ngombene akeh ben seger. Terus saat itu sapi itu PMK. Jam 4 sore tak kasih wis ngombene ya jajal telung gegem. Terus wis jajal aja dibelah wis bene wis biyene mati wis biyene. Ternyata besok lho sembuh, mau makan sendiri. Minumnya banyak. Karena PMK itu kan demam tinggi. Tak kasih garam, akhirnya minumnya kan banyak. Bisa 50 liter, 40 liter. Akhirnya akan seger. Mulanya orang nggak sakit demam. Ada teman saya itu nggak pernah suntik sakit apapun, nggak pernah minum air yang banyak. Sampean demam tinggi, sampean minum banyak anget, mandak yang banyak anget. Pokoknya sak kuate sampean. Wih waras, nggak pernah suntik mek dumbeni banyak anget. Demam tinggi akhirnya virus itu harusnya diobati nggak dengan antibiotik, dengan garam. Akhirnya kakinya itu dikocori banyu panas sama garam, sembuh, nggak usah suntik apa-apa. Sapi itu PMK itu 3 hari, 5 hari, pokoknya sabar telaten, sembuh sendiri ya. Terus dipakan yang lunak-lunak, ampas tahu, polar, biar perutnya isi untuk tenaga, atau digodok nih jenang nih jagung untuk energi, atau katol halus, 1 timbo kecil ngono nggak apa-apa. Terus dikasih rumput, terus kita bersihkan mulutnya, lidahnya itu sama balut diresiki, terus kasih apa itu garam atau kita kasih citron itu. Betulnya hanya itu banyak. Sederhana betulnya itu. Nggak usah tergesa-gesa dijual. Seminggu sembuh atau 2 minggu mesti sembuh. Nah, itu kuncinya kesabaran loh. Bangga kesabaran apapun nih. Ternak-ternak yang sukses itu karena kesabarannya yang tinggi ya. Ternak itu sukses tidaknya itu kuncinya ada 3 hal. Pertama, pemilihan bibit. Kedua, manajemen pakan. Ketiga, kesehatan. Utama itu pemilihan bibit itu kita harus menguasai sejauh mana mata kita memandang. Kita harus mempunyai skill. Jadi sesuatu usaha kita nggak punya skill, belum menguasai, jangan coba-coba kita memelihara banyak. Orang-orang sukses itu awalnya dari angka dari 0, 1, 2, 3. Oh keliru ini, akhirnya dirubah ini. Oh bibit yang betul ini. Pemilihan bibit itu yang benar itu sapi yang pertumbuhan. Sapi yang pertumbuhan yang bobotnya 3,5, 38, 4 kenta, terus bulunya yang halus, kakinya kokoh, terus sapinya yang panjang, tulang rusuknya egone sing kuwung, pantatnya yang lebar, lehernya yang besar, punggungnya yang lebar. Itu menentukan bibit itu. Karena bibit itu keliru, kita pakan bagus, itu nggak ada yang kenaikan. Pakannya bagus, nggak ada ADG-nya banyak. Itu sangat penentuan. Berarti bibit itu penentuannya 60%, yang sampai 70% menentukan sukses. Terus harga jangan kemahalan, belinya harus kita standar harga itu. Terus kedua, kesehatan. Sapi masuk itu kita harus kasih obat cacing untuk membunuh parasit. Obat cacing itu ada 2 mas, parasit dalam dan parasit luar. Parasit dalam kita minumkan, kita suntikkan, membunuh parasit di dalam usus besar atau di lambungnya sapi. Karena sapi kalau cacingan kita pakai nutrisi bagus, sapi pertumbuhannya nggak iso maksimal, lambat. Mulanya harus kita kasih obat cacing yang diminumkan. Ada yang obat cacing yang dikucurkan punggungnya, namanya Duvamax. Itu untuk parasit luar, seperti sapi kena kutu, kita dari pasar beli, di kandangnya ada kandangnya ayam, akhirnya gureme banyak, ada sapi kutunya nyisi kayak belang-belang, itu karena banyak kutunya. Kita kasih obat cacing kucur. Obat cacing itu jangan sekali, ternyata minum itu 2 kali, 1 minggu atau 2 minggu diulang lagi, biar tuntas. Karena apa? Ternyata cacing yang diobat cacing sekali itu hanya cacing yang masih dewasa yang mati, tapi yang diulang lagi sampai yang masih telur atau yang masih kecil bisa mati semua ternyata itu. Sapi kembung itu sebetulnya pakannya itu kelebihan karbohidrat, ampas-ampasan, kakean gamblong, ampas tahu, terlalu asam di lambungnya itu kembung itu kita berhentikan pakanan yang ampas-ampasan. My eyes, they're open, I chase the sun. Wait now for the moment. Ini polar, bahan bakunya polar. Terus sampai iki tepung gaplek, kebi. Saya pakai katolnya kebi. Kebi itu sumber protein tinggi, karbohidrat tinggi itu kebi. Proteinnya 14, kalorinya 4.200. Ini dari keriani beras, polesannya beras. Ya, biasanya sumber karbohidrat tinggi itu proteinnya rendah. Seperti gaplek itu proteinnya 2, kalorinya tinggi, 3.200. Proteinnya hanya 2. Polari proteinnya 15 sampai 17 ya, Mas. Ini hanya sumber protein, tapi energinya, karbohidratnya rendah. Jadi untuk pengembuan sebetulnya utamanya tepung gaplek, tepung-tepungan. Ini pakai BKK, bungkil kedelai. Bungkil kedelai ini proteinnya 46. Ini dari delay yang diambil minyaknya, ini bagus pemberiannya Pak. Sapi yang kulitnya kusam-kusam, jegrik-jegrik ini kena BKK ini
2 minggu, 1 minggu, 1 bulan guwilap. Ini karena proteinnya tinggi, 46, 48, tapi karbohidratnya rendah Mas. Ini bungkil sawit Mas, bungkil sawit ini proteinnya 14-16. Ini sumber lemak, sumber protein dan sumber lemak. Bagus untuk penggemukan ini. Terus kopra, saya itu bungkil kopra. Komplit ini itemnya, ini bungkil kopra, proteinnya 21 ini, sumber lemak ini. Pakai bungkil kacang saya. Bungkil kacang itu lemaknya tinggi, bagus untuk penggemukan. Ini proteinnya 8 Mas, kita mengambil lemaknya. Terus CGM ini proteinnya 19-20 dari jagung yang diambil minyaknya. Terus ini DGTS jagung, ini proteinnya 28 dari jagung diambil iktiolnya ini. Terus kulit kopi, proteinnya 9 nih Mas, sumber serat ini. Jadi di konsentrasi ada 3 item. Jadi sumber protein, sumber karbohidrat, dan sumber serat. Jadi untuk sapi potong yang kita pacu, di dalam sapi potong kita sumber karbohidratnya Mas. Untuk penambahan bobot itu sumber karbohidrat. Minta diajari formula ya bisa. Terbuka nggak ada yang kita rahasiakan. Rezeki nggak akan tertukar. Aku nggak marem tuku jadi, tak nyampur sendiri boleh. Beli bahan bakunya boleh, harga aja standar. Saya 24 jam terbuka. Sama ngebel saya sewaktu-waktu saya sangat welcome terbuka. Cari bibit, cara ngeracik pakan, minta bantuan penjualan, saya welcome terbuka karena rezeki nggak akan tertukar. Mau buka pakan sendiri, pabrik pakan sendiri, monggo terbuka saya ajari, nggak ada yang saya rahasiakan. Monggo hubungi ke saya. Sapi itu gini, 4 bulan untung tidak untung kita lepas. Lebih dari 4 bulan kita panggah pertahankan, kita kalah di margin biaya kos pakan. Sapi potong itu kan tunda potong, kita maksimalkan. Makan itu jangan setengah, kita maksimalkan. 4 bulan lebih itu biasanya sudah gemuk, masek. Ibaratnya seperti karung 1 sak isinya 50, diisi 70 kan nggak muat. Sapi sudah mantep gemuk. Karena kenapa BK bobot 5 kintal, 5,5 sudah dilepas karena adiknya sudah kecil, sudah lemu, gemuk itu sudah lambat untuk mencapai 7 kintal, 8 kintal, nggak imbang karo biaya operasionalnya. Sapi 5,5 ke atas sih pertambahannya selambat, nggak begitu signifikan. Ya bisa tapi hanya berapa ekor gitu. Bang sapi 10 hanya 2-3 ekor. Kita jangan setengah-setengah memberi pakan, kita irit-irit, jangan rugi waktu. Gimana caranya? Ya kita harus nutrisi yang harus standar, TDN-nya harus masuk. Karena sapi bagaimanapun ADG-nya hanya 1-1,5 rata-rata average itu. Kita harus menekan yang kos pakan, harus pandai. Jadi gini, untuk yang sapi yang jumlah farm besar itu sapi itu biaya ukur itu sebetulnya 50.000 biaya itu per bulan untuk tenaga kerja. Jadi sampai kita kan melihara sapi 100 itu sebetulnya cukup orang 2. Kosnya biar nggak terlalu banyak. 1 ekor gajinya 50.000 per bulan. Jadi lek sapi 100 5 juta, gajinya sapi 100 sih gaji karyawan ini harus kita hitung 5 juta. Berarti 2,5 juta. Terserah 2,5 juta dibagi orang 3 atau 2 hitungannya itu. Kenapa alasannya dasarnya itu? Karena keuntungan sapi hanya 3%. Harus lihat detail. Keuntungan sapi itu hanya sekitar itu. Ya 500-700 itu per bulan itu, per ekor. Nah, pandai-pandai kita memanajemen sampai 1 juta per ekor. Yang real. Ya satu ada 3 juta per bulan, 2 juta itu hanya 1 ekor. Kita kan ambil rata-rata garis tengah Mas. Kita jangan bilang tapi yang muluk-muluk, tapi yang kita yang tidak ada kenyataannya kan ya kita kan bohongi lah Mas. Kan ya gak enak lah. Itu yang real. Usaha yang nggak iso bangkrut itu hanya satu, ada faktor X di dalam tubuhnya. Saya merinding ya. Alasannya apa dasarnya? Tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Ahli ibadah. Ada 2 hal, namanya ibadah makdoh dan ibadah ghairul makdoh ya. Ibadah makdoh, ibadah sama Allah. Contohnya sholat, kita puasa, kita haji. Ibadah ghairul makdoh, ibadah sesama, ibadah horizontal. Contohnya kita berbakti, menghargai orang tua, menghormati guru, membantu orang, kita bersedekah, itu termasuk ibadah ghairul makdoh. Jadi ibadah makdoh itu ibadah vertikal, ibadah vertikal dan horizontal. Itu ketemu dalam satu titik, namanya metafisika. Arti meta itu melampaui, fisika itu pengetahuan. Kita membicarakan yang nilai kebaikan ya, mengatakan kebaikan itu baik seperti Gus Idam. Karena Gus Idam itu ibadah makdoh dan ghairul makdohnya balan, melampaui pengetahuan orang umum biasa. Seperti Gus Idam, mubalek, seperti masih muda, jamaknya puluhan ribu. Saya tahu sebetulnya. Karena apa? Gus Idam ini antara metafisika dan vertikal dan horizontalnya itu balan. Dia itu mengamalkan keduanya ini.
masih orang muda sukses melampaui orang-orang yang jamaah ibaratnya ustadz yang sudah tua yang kenapa? Itu ada faktor X di dalam. Karena ini mesti mengamalkan 3 hal ini Gus Idam ini pasti. Pertama ini mesti takdim kepada orang tuanya. Kenapa kok kata-katanya Gus Idam menyentuh jamaah dari orang preman, dari anak kecil, orang tua? Karena yang diucapkan Gus Idam itu dia itu menjalankan. Lain dengan orang yang mengucapkan bertausiah tapi dia tidak mengamalkan. Itu hanya masuk ke telinganya tapi tidak turun ke hatinya, bablas. Alah ya, enggak lah, ya memang sowan Gus Idam ya. Silaturahmi ke sini acara pengajian di situ utara jalan terus saya jam 1 saya mampir suruh sampai jam 4 pagi ngobrol-ngobrol sirik. Ini titip sapi saya Gus Idam ya. Enggak pernah dijenguk ini. Lihat kontennya enggak pernah dijenguk titip sapi saya itu. Karena orangnya sibuk, saya ya menyadari terus jadwalnya penuh. Gus Idam mau menyempatkan sampai nggak sempat berkah ilmunya Gus Idam kita karena faktor X. Ibu saya itu ahli riyadhah, puasa Senin Kemis rutin nggak pernah lepas. Ya puasa ibu saya itu lucu, orang Jawa. Jadi ini Senin Kemis itu besok Senin itu puasanya jam segini sudah mandi keramas, beduk ini hari Minggu ini katakan Minggu, bukanya ya Senin siang berbeduk. Jadi jam 12 nggak iso tidur ibuku. Lapar. Sini mek ndonga nuwun ya Allah. Keutamaane puasa itu Senin Kamis itu 24 jam. Orang sukses, kita sukses itu karena bukan sepenuhnya ya. Itu peran utama orang tua. Ikut campur orang tua. Salah satunya riyadhah doanya, membimbing dengan kita diarahkan sekolah yang nilai keagamaan, tutur pangucap yang baik itu kan mempengaruhi. Peran utama panggah orang tua. Betul nggak? Ya itu sangat dominan lah. Bukan sepenuhnya ya Mas. Menggarisbawahi bukan sepenuhnya, peran utama orang tua. Lek ingin anakmu berbibit unggul, anak itu pertama sama doain. Setelah ibadah kamu doakan. Jangan lepas-lepas kamu mendoakan anak. Hati yang bersih kok akan memunculkan, menjadikan anak-anak yang jenengan, doa-doa yang jenengan mustajab itu dari kebersihan hatinya. Orangnya orang desa, orang tuanya miskin, bodoh, tapi anaknya iso jadi tokoh-tokoh ulama, jadi tokoh pengusaha besar, jadi ulama besar. Karena apa? Salah satunya dari doa-doa orang tuanya yang hatinya bersih, hatinya yang suci. Akhirnya muncul yang anak itu loh doanya, merinding saya itu. Jangan kamu sepelekan orang-orang sukses itu, itu karena diriku sendiri, ikhtiarku sendiri. Orang munafik orang itu, boleh di depan saya itu. Karena panggah doanya, hatinya ibunya, orang tuanya yang suci, yang bersih, munculkan anak-anak ini loh, menjadi tokoh, jadi presiden. Karena hati orang tua yang bersih. Kedua, kamu riyadhoi, tirakati. Loh, orang Jawa itu benar, jangan meninggalkan filosofi orang Jawa. Saya dari FAM UD Handoyo, kalau atas nama Nur Trianto, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu sapi gampang itu ilmu kehidupan. Ilmu katon, penak ditolak.